Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkait pembubaran ibadah yang sedang berlangsung di Bekasi beberapa waktu yang lalu, dikabarkan ya, atau sempat viral bahwa di sana juga ada seorang RW dan juga sekaligus anggota TNI aktif yang melakukan yang namanya pembubaran ibadah itu. Yang menjadi pertanyaannya, apakah benar seperti itu atau bagaimana? Maka pada kesempatan malam hari ini saya akan membacakan kepada kita semua bagaimana sebuah berita yang dimana di sini ada klarifikasi soal pernyataan atau berita yang sempat beredar tersebut. Mari kita akan melihat di sini, teman-teman. Saya akan baca dari situs wartakotalive.com dengan sebuah judul berita, klarifikasi pendeta soal ketua RW dan anggota TNI ketika warga bubarkan ibadah di rumah doa Bekasi. Ya, di sini kita melihat ada juga anggota TNI sedang berfoto, ada dari polisi ya, dan mungkin ada beberapa dari pihak gereja, teman-temannya, yaitu ada pendeta Ellison Lase ya. Saya akan bacakan saja di sini ya. Ini dia. Wartakotalive.com, Jakarta ya. Aksi pembubaran ibadah umat Kristen di sebuah rumah doa di perumahan Geraha Prima Baru Blok S2 Tambun, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi pada hari Minggu 18 Juni 2023 viral di media sosial. Ini 1 minggu yang lalu ya. Kecaman pun dilontarkan masyarakat terkait aksi intoleran tersebut. Terlebih sikap ketua RT dan ketua RW yang dinilai justru mendukung aksi pembubaran tersebut. Terkait hal tersebut, pendeta dari Rumah Doa Fajar Pengharapan, yaitu Pak Pendeta Ellison Lase, angkat bicara ya. Dirinya mengakui ada kesalahpahaman terkait kehadiran ketua RW yang merupakan anggota TNI aktif ketika peristiwa terjadi ya. Yang kita tahu selama ini atau berita yang sempat beredar itu adalah ya, Pak RW juga yang sebagai anggota TNI aktif ya, sepertinya ikut ya untuk membubarkan ibadah tersebut. Tapi mari kita akan lihat bagaimana klarifikasi dari Pak Pendeta Ellison Lase. Ya, ini dia. Dijelaskannya, kehadiran ketua RW yang menolak peribadatan umat Kristen itu tidak benar ya. Kehadiran ketua RW diungkapkan Ellison untuk melerai aksi penolakan warga. Ya, oke. Lalu kita akan lihat selanjutnya, ini dia. Adanya TNI membubarkan daripada peribadatan, saya sampaikan itu tidak benar. Jelas Ellison dikutip kompas.com pada hari Rabu 21 Juni 2023 ya. Yang kenyataannya adalah ini dia, keberadaan daripada TNI itu adalah untuk melerai daripada apa yang terjadi saat itu dalam kapasitasnya sebagai ketua RW di tempat itu. Terkait kesalahpahaman itu, ia memastikan permasalahan di rumah doa sudah diselesaikan secara musyawarah. Saya sampaikan, ini dia, saya sampaikan persoalan ini telah diselesaikan. Kesalahpahaman antara saya sendiri dengan Pak RT sudah diselesaikan pada musyawarah hari ini juga, tutur Pak Ellison ya. Di akhir video, ia juga menyampaikan bahwa seluruh kegiatan ibadah di rumah doa tetap dilaksanakan seperti biasa. Saya sampaikan pada kita semua bahwa kegiatan pelaksanaan ibadah dilaksanakan seperti biasanya, tutup dia. Nah, oke teman-teman, sangat jelas sekali ya, bahwa memang pada saat itu kita ya benar-benar geram ketika mendengarkan berita kalau ya pembubaran ibadah yang terjadi di Tambun ya, Tambun Selatan Bekasi itu ya, menghadirkan ketua RT dan beberapa warga yang lain, dan juga di sana ada ketua RW yang sekaligus sebagai anggota TNI aktif. Kita merasa bahwa loh,
Kok bisa seorang anggota TNI ikut-ikutan untuk membubarkan ibadah tersebut? Rupanya setelah kita bacakan ini, ya kedatangan dari seorang anggota TNI pada saat itu tidak bermaksud untuk membubarkan ibadah, tetapi hanya datang untuk melerai ya mereka-mereka yang ingin membubarkan itu, ya hanya menjadi pemisah ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Apalagi di sana kita jelas melihat ada beberapa warga yang hadir bersama dengan ketua RT. Nah, sekali lagi ketua RT di sini ya memang melakukan pembubaran itu, tetapi kedatangan ketua RW, dia datang sebagai ketua RW di lingkungan tersebut, tetapi tidak bermaksud membubarkan ibadah, justru melerai apa yang sedang terjadi pada saat itu ya. Ini yang disampaikan oleh Pak Pendeta Ellison Lase ya. Ya, semoga saja itu benar teman-temannya. Jadi artinya bahwa kita jangan sampai salah paham soal ini. Nah, kita akan melihat kronologi ya. Ini dia kronologi pembubaran ibadah di rumah doa ketua RW sampai gebrak meja, abaikan penjelasan pendeta. Nah, ini dia. Sebelumnya, video ketua RT dan ketua RW bersama sejumlah warga membubarkan ibadah umat Kristen di sebuah rumah doa di Bekasi viral di media sosial. Dalam video yang beredar luas di media sosial, pembubaran ibadah itu terjadi di perumahan Geraha Prima Baru, Blok S2 Tambun, Mangunjaya, Tambun Selatan, Bekasi pada hari Minggu 18 Juni 2023 ya. Ketua RW 27 yang merupakan anggota TNI terlihat membentak pendeta Ellison Lase. Nah, ini dia loh. Anggota TNI berinisial SRKS, seorang Babinsa TNI Angkatan Darat yang bertugas di Koramil Tambun, Kabupaten Bekasi itu pun menggebrak meja ketika melarang umat Kristen beribadah di rumah doa Fajar Pengharapan. Nah, ini dia kronologi sebelumnya. Saya kurang tahu ya. Yang penting tadi dengan adanya klarifikasi dari Pak Pendeta, ya udahlah. Yang penting baik-baik aja lah di sana ya, nggak ada lagi masalah ya. Lalu kemudian dikutip dari kompas.com, peristiwa tersebut terjadi ketika Ellison dan istrinya diminta menghadap ketua RT, ketua RW, dan pemilik rumah yang dijadikan rumah doa pada Mei 2023 lalu. Pertemuan dilakukan untuk mempertanyakan kegiatan yang dilakukan di rumah doa. Ya, Ellison lalu menjelaskan aktivitas di rumah doa. Ya, kemudian, namun bukannya memberikan solusi, ketua RW itu justru bertindak arogan. Nah, ini dia ya. Dia kemudian gebrak meja, dia tunjuk saya, dia marah dan bilang, ini wilayah saya yang berkuasa, ikuti aturan saya. Jangan buat aturan sendiri, kata Ellison menirukan ucapan ketua RW pada hari Senin 19 Juni 2023 malam ya. Padahal saat itu Ellison sudah menjelaskan aktivitas dia dan jemaatnya di rumah doa tersebut. Ellison menjelaskan rumah doa itu dikontrak untuk beribadah. Rumah itu tidak dialihfungsikan menjadi gereja, ya jelas ya. Lalu kemudian kita akan lihat saja teman-teman sampai selesai. Di rumah itu pendeta tersebut memberi pendidikan agama untuk anak-anak yang di sekolahnya tidak dilengkapi pelajaran agama Kristen, ya. Ini dia ya. Saya jelaskan secara terperinci dan akurat. Rumah doa sifatnya hanya berdoa saja setiap minggu di situ dan tidak mendirikan gereja, ya. Penjelasan Ellison tidak digubris, ya. Pihak RT dan RW tetap ingin aktivitas di rumah doa dihentikan. Namun pendeta tetap menolaknya ya. Ellison kemudian bertanya, jika umat tidak boleh beribadah seminggu sekali, berapa kali ibadah boleh dilaksanakan dalam 1 bulan ya. Namun pihak RT dan RW tak memberi jawaban ya, diam terus ya teman-teman ya. Pengurus RT dan RW menyatakan hanya ingin aktivitas di rumah doa dihentikan. Setelah tidak menemui titik kesepakatan, pada Mei 2023, intimidasi kembali terjadi pada hari Minggu 18 Juni 2023 pagi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Umat digeruduk puluhan warga yang menolak aktivitas mereka. Ya. Lalu, ini penjelasannya ya. Kasus di rumah doa kemarin itu, tiba-tiba di sekitar jam 10 WIB, kami sudah di dalam. Ketua RT membawa beberapa orang, dia masuk ke dalam sudah sampai di teras. Nah, terus saya tanya ke dia, maksudnya apa ya? Lagi-lagi ketua RT ingin aktivitas di rumah doa dihentikan ya. Pendeta kemudian menanyakan dasar yang mengharuskan rumah doa ditutup, tetapi ketua RT tetap tak bisa menjelaskannya.
Saat itu ketua RT hanya mengatakan bahwa aktivitas di rumah doa harus dihentikan karena ada penolakan dari warga. Lagi-lagi penolakan, ada desakan lagi-lagi dari warga ya. Ini dia, hanya penolakan. Ya, tetapi maksudnya itu tidak terlalu jauh. Pokoknya penolakan tentang pendirian rumah ibadah. Saya sudah sampaikan dan tekankan, kami tidak mendirikan gereja ya. Kami hanya kontrak di rumah itu hanya sementara. Pekerjaan saya adalah pendeta. Setiap Sabtu dan Minggu wajib saya ibadah. Menurut Ellison, kegiatan yang baru mereka mulai beberapa bulan lalu itu tidak melanggar ketentuan apapun ya. Lalu sampai selesai saja kita akan coba lihat teman-teman ya. Sebab pihak Rumah Doa sudah melapor kepada Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Bekasi. Ini dia bukti-bukti bahwa legalitas kami di Rumah Doa kami sudah laporkan ke FKUB. Dan surat tanda terima sudah kami terima di FKUB. Saya sudah tunjukkan kepada mereka. Tapi mereka tidak hiraukan, semuanya itu tutur dia. Adapun video penolakan warga soal Rumah Doa Fajar Pengharapan beredar di media sosial. Dalam satu video yang diunggah di Instagram, tampak salah satu warga yang mengenakan baju merah berdebat dengan wanita berpakaian hitam. Keduanya tampak bersih tegang. Wanita itu terlihat menjelaskan bahwa Rumah Doa sudah mendapatkan izin dari FKUB. Kami tidak mendirikan gereja di sini. Kami mengontrak, sebentar lagi pun selesai. Ketua FKUB menyampaikan kalau Rumah Doa tidak perlu izin, ucap sang wanita. Kami tidak bicara izin. IMB yang kami terima itu tempat tinggal. Kami tidak berbicara izinnya. Sanggah pria berbaju merah ya. Nah ini dia teman-teman ya. Jadi saya nggak ngerti ya mana yang benarnya. Yang penting di sini ya kita sudah mendengarkan tadi bahwa ada sebuah ya klarifikasi dari Pak Pendeta yang awalnya memang terjadi seperti yang saya bacakan, tetapi klarifikasi itu disampaikan oleh Pak Pendeta bahwa kedatangan Pak RW bukan untuk membubarkan ibadah, tetapi hanya untuk melerai saja. Ya, dan ini yang kita rindukan kalau memang benar itu yang terjadi. Ya, oke teman-teman, harapan kita tetap saja bahwa mari kita tetap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan kita saling menghargai satu sama yang lain. Mari kita harus tetap bertoleransi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.